يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nikmat yang paling agung adalah Allah memberi perhatian kepada kita semuanya. Dan perhatian Allah yang paling besar adalah Dia mendatangkan agama Islam untuk kita. Disertai dengan diutusnya seorang Rasul yang membawa risalah, yaitu membawa Al-Quran, dan juga wahyu yang Allah wahyukan kepadanya melalui hadis-hadisnya. Ini disebutkan oleh Allah sebagai nikmat. Di antara ayatnya Allah mengatakan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian yang dia membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, mensucikan jiwa kalian, mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan Sunnah, dan mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui sebelumnya. Fadhkuruni, maka oleh karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan ingkar. Yang dimaksud di sini adalah syukur nikmat, syukur agama, syukur kepada agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita bersyukur atas nikmat agama ini, karena hanya Allah yang mampu memberikan agama yang sempurna seperti ini. Maka oleh karena itu kita jaga agama ini dengan terus belajar dan berusaha mengamalkan apa yang kita pelajari. Nah, pokok yang tiga dalam pembahasan iman ini, yang ketiga adalah berkaitan dengan keimanan kepada Alkitab atau kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah salah satu rukun dan pokok dasar keimanan. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkannya secara pasti bahwa kitab-kitab itu datang dari sisi Allah. Dan dia adalah kalamullah, ucapan Allah yang Allah turunkan kepada hambanya, yang di dalamnya terdapat petunjuk, cahaya, dan kecukupan bagi orang-orang yang kepada mereka diturunkan kitab tersebut. Jadi cukup kitab itu. Sebagaimana Allah katakan, awalam yakfihim
anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Belumkah cukup bagi mereka kitab yang kami turunkan kepadamu, yang kitab tersebut dibacakan atas mereka. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra. Sungguhnya yang demikian, pada yang demikian itu terdapat rahmat Allah dan juga peringatan. Di Alkitab, kitab-kitab itu sudah cukup. Kita wajib beriman kepada nama-nama kitab yang Allah sebutkan namanya. Apa contohnya disebutkan namanya? Al-Quran. Kemudian apa lagi? Taurat, Injil, Zabur. Ada juga disebut dengan suhuf. Ya, lembaran-lembaran. Kita juga wajib beriman kepada kitab yang tidak Allah sebutkan darinya. Ya. Karena Allah memiliki kitab-kitab yang hanya Dia yang mengetahui banyaknya. Banyak kitab Allah itu. Nabi Daud punya kitab. Nabi Sulaiman punya kitab. Ya. Yang dipegang oleh Yahudi saat ini atau di saat Nabi SAW diutus, yaitu kitab Nabi Sulaiman sebagai pengganti untuk Taurat. Waktu Rasulullah SAW diutus dan tanda-tanda kenabian itu ada pada beliau sesuai dengan isi Taurat, maka Yahudi menyembunyikan Taurat yang asli dan mereka berpegang pada kitab Nabi Sulaiman yang sudah dicampur dengan sihir. Karena Nabi Sulaiman itu memiliki tentara dari kalangan jin. Jin-jin itu 2 kali murtadnya. Makanya ada jin yang dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman. Karena ketika kerajaan Nabi Sulaiman yang pertama runtuh atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala, jin-jin itu murtad. Nah, ketika mereka murtad, mereka mencuri kitab Nabi Sulaiman. Lalu kitab itu di setiap 2 baris ditambah dengan ilmu sihir. Jadi 1, 2, selanjutnya sihir. 3, 4, sihir. Setiap 2 baris ada sihirnya. Ada ajaran apa? Sihir. Maka turun ayat 102 dari surah Al-Baqarah itu. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Nah, ketika Nabi Sulaiman berkuasa kembali, jin-jin yang merubah kitab ini ditangkap. Kemudian ilmu sihirnya dihapus dari kitab Nabi Sulaiman. Tapi begitu Nabi Sulaiman meninggal dunia, mereka curi lagi itu kitab. Kemudian mereka rubah lagi menjadi kitab yang bercampur dengan ajaran sihir. Sehingga Yahudi tidak mau berpegang dengan Taurat yang asli, tapi berpegang dengan kitab itu. Kitab Nabi Sulaiman. Makanya Allah turunkan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Jadi syaitan yang pertama kali mengajarkan sihir yang merubah kitab Nabi Sulaiman, yaitu jin yang murtad setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia. Diturunkannya kitab-kitab termasuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Karena manusia membutuhkan kitab itu. Karena akal manusia terbatas, tidak mengetahui manfaat dan mudarat secara rinci. Sekalipun bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk secara global. Akal manusia juga dikuasai oleh hawa nafsu, kepentingan, dan juga tendensi yang mempermainkan akal itu. Maka seandainya urusan manusia diserahkan kepada akalnya yang terbatas, niscaya manusia tersesat dari jalan yang benar. Kita bawa akal,
Kita bawa fitrah, tapi kita butuh cahaya untuk menerangi cahaya itu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika membahas nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, maksudnya cahaya fitrah dibangun di atas cahaya wahyu. Ya. Kita punya cahaya, naluri baik. Ini baik, ini buruk, ini tidak boleh, ini boleh. Itu naluri namanya. Termasuk memanjangkan jenggot bagi laki-laki, itu juga naluri. Ya, maka syariat mendukung. Nah, didukung oleh syariat ini namanya cahaya di atas cahaya. Ya, datanglah wahyu. Atau kita menyembah Allah, itu naluri. Bagaimana untuk terus naluri, cahaya naluri ini bisa terus menyala, maka didatangkan wahyu. Kalau tidak didatangkan wahyu, maka akan menyala seperti nalurinya orang-orang jahiliyah. Mereka nalurinya tetap beribadah kepada Allah, tapi digelapkan oleh campur aduk ibadah itu. Maka butuh cahaya. Ya mungkin naluri kita itu, antum lihat contoh ya, ini hanya contoh saja. Orang main sepedaan itu, kan di belakang tempat duduknya itu ada yang warna merah itu. Yang kalau dipantul cahaya dia bercahaya kan. Nah, dia butuh cahaya lain agar dia terang. Maka fitrah kita yang ada cahayanya tadi butuh yang meneranginya, yaitu kitab-kitab Allah. Karena hanya itu yang akan membuat kita ini mengetahui baik buruk yang tidak bisa dibatasi oleh akal. Jadi akal kita ini akan mengikuti banyak hal kalau dibiarkan tanpa diturunkan kitab. Kan ini baik, ya kan? Ini akal apa perasaan? Perasaan. Ya kan? Jadi akal mengikuti perasaan itu kalau dia tidak diberikan ilmu dari wahyu atau cahaya dari wahyu. Gitu. Tapi Pak Ustadz nih, tapi ini masalah nih. Ini namanya perasaan. Atau dalam diri kita ini ada potensi negatif dan potensi positif. Yang lebih dominan yang mana? Yang negatif. Ya kan? Kalau disuruh berdiri dua orang di hadapannya, istrinya sendiri dan wanita lain, yang dipandangnya wanita lain atau istrinya? Ngaku. Ya. Karena Allah katakan bal yuridul insan liyafjura amamah. Manusia itu suka ingin berbuat maksiat. Maka butuh Al-Quran, butuh sunnah Nabi SAW atau kitab-kitab sebelumnya. Maka hikmah Allah dan rahmatnya menuntut untuk menurunkan kitab-kitab kepada orang-orang yang Allah pilih, yaitu para rasulnya, agar mereka menjelaskan kepada manusia maksud dari kitab-kitab tersebut, hukum-hukum yang adil yang dikandungnya, wasiat-wasiatnya yang bermanfaat, perintah-perintah dan larangan-larangannya yang menjamin kebaikan hidup manusia. Ya, kalau bukan karena Allah menurunkan kitab itu, kita tidak tahu arah hidup kita kemana. Tidak akan ada aturan dunia ini. Yang kuat akan makan yang lemah. Ya. Hidup seperti binatang. Kemudian Allah berfirman, manakala menurunkan Nabi Adam, bapak manusia, dari surga. Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku itu tidak ada rasa takut
pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Artinya jaminannya surga. Mengikuti petunjuk itu jaminannya apa? Surga. Karena di sini Allah katakan fala khaufun alaihim. Kalimat fala khaufun ini adalah kata isim. Kata isim itu tidak ada kaitannya dengan waktu. Artinya selama-lamanya mereka tidak takut kalau mengikuti petunjuk di dunia ini. Kalau selama-lamanya mereka tidak takut, berarti posisinya di mana? Di surga. Jadi maksud ayat ini adalah siapa yang mengikuti petunjukku, dia pasti masuk surga. Karena hanya di surga tidak ada rasa takut. Di dunia ini, sehebat apapun orang dapat hidayah, pasti masih memiliki rasa khawatir. Nabi waktu perang Khandaq tidur nggak dia? Nggak tidur, dia khawatir. Bahkan dia ingin memberikan perjanjian damai dengan Bani Ghatafan karena khawatir terhadap anak-anak dan wanita di kota Madinah. Rasa khawatir di dunia ini masih ada meskipun dapat petunjuk. Maka oleh karenanya terjemahan ayat tadi yang benar adalah mereka pasti masuk surga. Karena hanya di surga tidak ada rasa takut. Sebelum masuk surga pun nanti di hari kiamat para nabi juga masih takut. Nafsi, nafsi. Diriku, diriku kata para nabi yang lain. Kecuali Nabi Muhammad SAW yang mengatakan ummati, ummati. Nah, setelah masuk surga baru tidak ada rasa takut. Jadi sekali lagi ayat ini menjelaskan tentang kepastian masuk surga bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan, "Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Wahai anak Adam, wahai anak cucu Adam, jika datang kepada kalian rasul-rasul dan dari kalangan kalian, jika datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepada kalian, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kalimatnya famanittaqa wa aslaha. Wa aslaha memperbaiki. Memperbaiki yang rusak. Tentu butuh petunjuk agar kita bisa perbaiki kerusakan itu. Maka penduduk surga nanti bergembira karena mereka mengikuti kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ya. Dalam menyikapi kitab-kitab Allah, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang mendustakannya secara keseluruhan. Mereka adalah para musuh Rasul dari kalangan orang kafir, musyrikin, dan para filosof. Maka jangan terlalu terkesima dengan ucapannya Rocky Gerung. Rocky Gerung itu musuh Islam, tapi dia datang dalam bentuk seperti membela Islam. Musuh itu bukan hanya yang mencabut pedang atau mendebat kita. Musuh itu bisa datang sebagai pemberi nasihat, lalu dia menyesatkan akal kita. Masa dia katakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh kita beragama? Logika siapa dipakai? Logika dia sendiri. Dia terlalu mempertuhankan kecerdasannya. Ya musuh Islam karena dia memainkan akalnya untuk mengotak-atik pemahaman agama. Ini mahasiswa ini ngundang Rocky Gerung jadi untuk ceramah di masjid lagi. Iya, mendingan ngundang saya daripada Rocky Gerung. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa teman-teman ini harus berhati-hati.
Dan ini adalah orang-orang yang mendustakan secara menyeluruh. Kenapa orang filosof itu memilih filosof? Karena ingin menghindari Al-Quran. Dalam menentukan keimanan kepada hari kiamat, untuk mencocokkan dengan akal kita sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh panca indera tersebut, bagaimana caranya? Allah sudah beritahukan dalam Al-Quran. Tidak perlu kita filsafat. Tidak perlu kita kepada ilmu-ilmu yang mencocokologikan agama ini. Allah memberitahukan kepada kita gimana supaya kita percaya tentang hari kiamat yang gak mungkin dicapai oleh panca indera ini. Allah beri gambaran. Lihat langit, lihat bumi, lihat tanah yang tandus di waktu musim panas. Allah turunkan setetes air hujan, menghijau itu tanah. Padahal sebelumnya kita tidak menaruh benih di bawahnya kan. Gunung yang tandus, misal Saudi sekarang, yang diguyur hujan terus. Dulu bapak-bapak yang pergi haji atau umrah di zaman-zaman dulu, pernah lihat rumput di sana? Atau pernah bapak taburkan benih pada puluhan tahun yang lalu? Tapi tanah yang tidak ada apa-apa itu ketika tersentuh air hujan, hijau enggak? Nah itu cukup itu sebagai gambaran bahwa hari kiamat itu ada. Allah mampu menghidupkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, cukup dengan diturunkan air. Dan tidak ada yang ujuk-ujuk tumpahkan air dari awan itu. Ada yang bisa tumpahkan air sebegitu banyak dari awan. Oh, sekarang aja Amerika lagi susah cariin air untuk padamkan neraka yang ada di kampungnya, di daerahnya. Katanya kampung Los Angeles katanya. Ada di sini. Ada. Itu menunjukkan bahwa Allah mampu melakukan itu. Tidak butuh kita kepada filsafat-filsafat itu. Ngapain dengarkan ceramahnya Rocky Gerung? Tapi Ustaz dengar tadi, itu lewat di beranda. Lewat dia, bahkan ada yang kirim. Gimana dengan ini Pak Ustaz? Ya, kufur. Mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh kita beragama itu kufur. Dan dia sendiri tidak jelas agamanya apa. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua yang menyikapi kitab Allah, golongan yang beriman kepada semuanya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang turun kepada mereka sebagaimana Allah firmankan, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Tapi ayat ini ada proses sebelumnya. Ayat sebelumnya memberatkan para sahabat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Ini berat bagi para sahabat. Di mana Allah katakan milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Jika kalian menampakkan apa yang ada pada dada kalian atau kalian menyembunyikannya, Allah akan menghisap kalian karenanya. Oh, berat ayat ini, sangat berat. Maka mereka datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayat ini sangat berat. Tidak sanggup kami melakukannya. Kenapa? Karena tidak ada di antara kita ini yang mampu melawan lintasan pikiran. Pikiran yang terlintas maksudnya. Ada pikiran kita yang terlintas. Para sahabat juga memiliki hal itu. Punya rasa kepada wanita, punya ini, punya itu. Hal-hal yang negatif. Kalau itu dihisab juga beratlah. Dan itu sesuatu yang kita tidak sanggupi. Contoh, antum kalau lagi lewat pakai mobil atau pakai motor, tiba-tiba ada orang warna rambutnya ungu. Ini perempuan nih. Pasti pikirnya begitu kan? Begitu antum tengok, ya nenek-nenek, betul perempuan. Pikiran yang terlintas ini, kalau dihisab juga berat. Maka mereka datang kepada Nabi. Nabi menyuruh mereka untuk kalian tetap harus beriman, apapun keadaannya. Nah, gara-gara itulah
Allah katakan amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak membedakan di antara rasulnya. Kemudian setelah itu waqalu ghufranaka rabbana wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na. Gara-gara ini Allah ringankan yang berat tadi. Kan tadi berat kalau dihisab juga yang terlintas di pikiran kita ini. Maka Allah pun ringankan gara-gara kata kalimat mereka sami'na wa ata'na. Bagaimana keringanannya? Turun ayat setelahnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sedangkan menahan, menghilangkan pikiran yang terlintas tadi, sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan. Iya enggak? Enggak sanggup kita hilangkan itu. Ingin itu, ingin ini. Bisa bapak-bapak yang umur 70 tahun atau 80 tahun masih kepengen nikahin anak SMA kelas 7. Atau kelas 8 gitu. SMA apa SMP itu? SMP kelas 1 ya. Masih ingin. Ini keinginan terlintas. Setelah itu dia sadar, iya ya, saya sudah tua nih. Gaya aja gaya kuda, tenaga kecoa itu kan. Nah itu namanya terlintas. Tidak dihisab oleh Allah. Maka setelah itulah Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gara-gara apa mereka mendapatkan keringanan? Gara-gara sami'na wa ata'na. Apa yang mereka sami'na wa ata'na kan? Yaitu ayat sebelumnya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Maka mereka beriman kepada firman Allah yang sebelumnya. Walaupun berat. Inilah keadaan orang yang beriman. Berat maupun ringan mereka harus mengimaninya. Tidak boleh tidak. Kemudian yang ketiga, golongan orang yang beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian yang lain. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kalau orang Islam semua diimaninya. Jangankan Quran, semua. Dari zaman Nabi Adam sampai datang Rasulullah SAW diimani semua oleh para sahabat. Maka mereka mendapatkan pujian. Sedangkan Yahudi setengahnya diimani, setengahnya tidak. Seperti itu juga Nasrani. Kenapa mereka tidak beriman kepada sebagian? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jangan kata kitab yang lain, kitab Taurat di bawah Nabi Musa aja mereka mau otak-atik. Ya kan? Mereka mau otak-atik. Maka mereka tidak nurut kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan sebelumnya kepada Nabi Yusuf mereka tidak nurut. Di antara pesan Nabi Yusuf, kalau dia meninggal dunia, dikuburkan di samping makam ayahnya Nabi Yakub. Mereka tidak lakukan juga, mereka remehkan Nabi Yusuf. Maka tidak 3 generasi setelah itu, kan generasi Yusuf, setelah itu. Nah di generasi ketiga setelah itu, setelah Nabi Yusuf, Allah memberikan azab buat mereka, ujian. Didatangkan Firaun yang kejam. Itu Firaun yang kejam itu hasil dari pembangkangan mereka terhadap Nabi Yusuf dan ajarannya. Nah untuk membalikan mereka kepada kemuliaan, Allah datangkan Nabi Musa. Nabi Musa tidak datang mengajarkan mereka berpedang dan memanah. Nabi Musa mengembalikan keyakinan mereka kepada Allah. Sehingga Firaun tidak mati di ujung tombaknya Bani Israel, tapi mati dalam keimanan Bani Israel. Ketika mereka imannya bagus, mereka menang. Begitu Nabi Musa mendapat panggilan dari Allah selama 40 hari 40 malam itu, mereka pun membuat anak sapi untuk disembah. Bagaimana mereka bisa percaya kepada kitab yang lain kalau begitu? Yang Nabi dan Rasul mereka saja tidak mereka percayai. Itu Yahudi itu. Nasrani juga demikian. Baik Nasrani yang masih mentauhidkan Allah maupun Nasrani yang sudah mengatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, mereka beriman kepada sebagian saja.
Ada Nasrani yang mentauhidkan Allah, ada. Tidak berbuat syirik, tidak makan babi dan seterusnya, ada. Tapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka mereka tetap dikatakan kafir. Bahkan mereka beriman kepada sebagian dari kitab mereka dan kafir kepada sebagian lainnya. Maka Allah katakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab, yaitu Taurat, dan kafir kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang berbuat demikian di antara kalian selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan juga hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Perhatikan ayatnya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab. Ayat ini berkaitan dengan Yahudi yang mengadu domba antara Aus dan Khazraj, Bani Quraidah, Qainuqa dan Bani Mustaliq. Mereka membuat dua kubu. Satu kubu mengikuti Khazraj, satu kubu mengikuti Aus. Dalam kitab Taurat, mereka Yahudi ini dilarang saling berperang dan saling membunuh di antara mereka. Tapi karena ada tujuan, yang mendukung Aus, mendukung Khazraj ini pura-pura bertikai, sehingga pendukungnya ini ikut juga berperang, itu yang diinginkan. Mereka juga saling membunuh nih Yahudi, dilarang oleh kitab mereka. Tetapi mereka beriman kepada sebagian kitab itu apa? Tidak boleh saling menawan. Maka kalau ada tawanan mereka bebaskan. Gitu. Jadi padahal dilarang oleh Allah jangan saling membunuh. Dua larangannya, jangan saling membunuh dan saling menawan. Kan gitu larangannya. Karena ada kepentingan mereka saling berperang dan terjadi pembunuhan. Yahudi juga antara mereka terjadi pembunuhan. Tapi begitu ada yang ditawan, mereka bebaskan tawanan itu. Karena kata mereka dilarang oleh Allah menawan. Padahal membunuh juga dilarang. Maka turunlah ayat ini, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Begitu. Dan tidak ada keraguan bahwa beriman kepada sebagian kitab atau sebagian kitab-kitab dan kafir kepada sebagian lain adalah kafir kepada semuanya. Satu aja yang kita ingkari, maka semuanya sudah kita ingkari. Ya. Karena iman itu harus kepada semua kitab samawi dan semua rasul. Karena iman itu harus satu dan utuh. Tidak ada pembedaan dan pembagian padanya. Dan juga perselisihan, tidak ada. Allah mencela orang-orang yang berselisih dan bertikai terhadap kitab Allah. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Tidak usah jauh-jauh dari umat Islam aja. Kalau salah memahami Al-Quran, maka terjadi apa? Pertikaian di antara kita. Bahkan kita adu fisik. Gara-gara salah paham tentang apa? Al-Quran. Makanya diberikanlah rumus cara memahaminya. Diberikan rujukan oleh syariat. Rujukannya kepada tafsir Al-Quran itu sendiri, atau ditafsirkan oleh Rasul, atau ditafsirkan oleh para sahabat, atau ditafsirkan oleh para tabi'in dan orang-orang yang sepemahaman dengan mereka, atau baru setelah itu dibawa kepada bahasa Arab kalau tidak ditemukan semua tadi. Kesalahan orang adalah langsung menerjemahkan dalam bahasa Arab. Ya. Kalau semua harus ditafsirkan langsung dengan bahasa Arab, maka terjadi pertikaian di antara kita. Akan terjadi perselisihan. Contoh Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu kalau diartikan secara bahasa Arab, suatu yang meledak di sekitar kita dan mengkagetkan. Nah, itu namanya Al-Qari'ah. Kalau ada yang minta gitu,
Apa itu? Nah, yang meledak tadi disebut apa? Al-Qari'ah. Atau At-Tariq. At-Tariq itu bapak-bapak yang ketuk pintu setiap malam, pulang malam. Makanya kerja itu jangan pulang malam. Namanya Pak Tariq namanya. Tariq itu orang yang ketuk pintu malam hari. Itu terjemahan bahasanya. Tapi Allah menafsirkannya apa? An-Najmu Ats-Tsaqib. At-Tariq yang tadi disebut bapak-bapak yang ketuk pintu rumah istrinya malam hari itu, Allah tafsirkan dengan apa? An-Najmu Ats-Tsaqib. Demikian juga Al-Qari'ah tadi Allah tafsirkan dengan apa? Yauma yakunun nas kal farashil mabthus. Berarti hari kiamat. Itu cara mentafsirkan Al-Quran baru benar. Atau kita tidak temukan tafsirnya dalam Al-Quran, tapi kita temukan dalam hadis. Contoh, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dalam Quran hanya diterjemahkan satu penafsiran, alladzina hum yura'un. Itu penerjemahannya. Kemudian itu tafsiran dari Allah. Orang yang riya itu yang celaka tadi, yang lalai dari salatnya. Nabi menerjemahkan, menafsirkan orang yang lalai dari salat itu yang tidak perhatikan cara salat Nabi. Tidak perhatikan ruku, tidak perhatikan tumaknina, tidak perhatikan i'tidal. Maka orang ini 60 tahun dia salat, tidak ada satu salat pun yang diterima oleh Allah. Nabi menafsirkan sendiri. Gitu. Maka oleh karenanya jemaah sekalian jazakumullah, Quran itu harus diterjemahkan dulu dalam terjemahan yang baik, ditafsirkan dulu kepada penafsiran yang baik. Kalau kita kan tidak langsung kepada makna bahasa Arab, apalagi kalau baru belajar bahasa Arab. Ini sosokan nih. Udah jadi ahli tafsir sendiri sudah itu. Baru belajar bahasa Arab. Ya, mengandalkan terjemahan juga termasuk cara yang tidak benar dalam memahami kitabullah. Kemudian tadi disebutkan sungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab itu berada dalam permusuhan yang jauh dari kebenaran. Makanya kita bermusuhan gara-gara itu. Bukan gara-gara kita beda kitab, bukan. Tapi gara-gara beda pemahaman. Teroris kenapa dia berani bunuh orang Islam setelah mereka kafirkan? Mereka gunakan ayat فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Kalau ketemu orang kafir, potong leher. Sedangkan kita sudah dikafirkan duluan, maka bebas mereka bunuh kita. Gitu. Ayat itu dia tidak lanjutkan atau dia tidak bawa kepada penafsiran ayat lain. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum 'an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari negerimu. Gitu. Berarti ayat tadi disuruh potong leher ketemu kapan? Ketemu di medan perang, bukan ketemu di Trans TV atau Transmart atau di mall, bukan. Ketemu di mana? Di medan perang. Ya, di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Kemudian di sini disebutkan dan sebab kekafiran orang-orang yang kafir kepada kitab-kitab atau kafir kepada sebagian darinya atau sebagian dari kitab yang ada ya adalah mengikuti hawa nafsu. Yang buat mereka kafir itu gara-gara apa? Mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, karena menduga-duga. Apa yang kedua? Menduga-duga. Dugaan dusta. Dan juga klaim mereka bahwa mereka memiliki akal dan pandangan serta analogi yang bagus. Dan mereka menyebut diri mereka ahli hikmah dan filsafat. Lalu mereka menghina para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka mengatakan bahwa para rasul dan pengikut mereka adalah orang-orang bodoh, tidak memiliki kecerdasan.
Ya. Allah katakan, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum minal 'ilm wa haqqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Maka ketika para rasul mereka datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, maksudnya mukjizat dan ajaran, mereka justru merasa bangga dengan ilmu yang ada pada mereka sendiri. Maka mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-oloknya. Jadi mereka ini meremehkan ajaran para rasul. Maka kita ini kalau ketemu orang-orang yang cerdas mendahulukan akal daripada wahyu ini, kita ini diremehkan. Ustadz-ustadz itu diremehkan. Ya. Ilmunya baru segitu kata mereka. Karena mereka sudah keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini kiai-kiai sebagian yang belajar tasawuf ini ya menggunakan filsafat, maka rusakkan akal mereka. Lama-kelamaan rusak, lama-kelamaan jadi cabul juga. Kenapa dia jadi cabul? Padahal dia seorang apa? Tokoh agama. Kan akhir-akhir ini ada di mana tuh yang pakai kayak tuan guru sekumpul tuh. Dia juga perkosa santri 20 orang. Itu yang 20 orang itu aja baru lapor. Yang belum melapor masih banyak itu. Karena yang tidak melapor kena doktrin. Kenapa? Doktrin. Itu biasa mereka gunakan akal, kemudian dengan di otak-atiknya akal itu ketemulah jalan untuk berbuat zina atas nama agama. Gitu. Ini ketika seorang mendahulukan akal. Adapun para pengikut Rasul, maka mereka beriman kepada semua kitab yang Allah turunkan tanpa membeda-bedakan. Sami'na wa ata'na. Iman kepada kitab-kitab terdahulu bersifat global, mengakuinya dengan hati dan lisan. Adapun beriman kepada Al-Quran, maka ini bersifat terperinci, mengakuinya dengan hati dan lisan dan mengikuti apa yang terkandung di dalamnya, menjadikannya hakim dalam segala urusan besar atau kecil. Beriman bahwa ia adalah kalamullah, turun dari sisi Allah dan bukan makhluk. Darinya ia bermula dan kepadanya ia kembali. Jadi Al-Quran dari kitab yang lama itu kita beriman secara global. Benar ada kitab. Dan kitab-kitab itu memuat ajaran yang benar. Dan ajaran waktu itu cukup untuk pengikutnya pada saat itu. Itu beriman secara global. Adapun Quran harus diimani secara terperinci, dipelajari, diimani, diamalkan. Maka orang dalam kubur nanti ketika ditanya dari mana kau tahu Allah Tuhanmu, Nabi Muhammad Rasulullah, Islam sebagai agamamu, setelah dia bisa menjawab 3 pertanyaan ini, ditanya lagi oleh malaikat, wa ma ilmuka? Maksudnya ditanya, kok kau bisa tahu Allah Tuhanmu, Islam agamamu, Muhammad Rasulullah? Gitu maksud pertanyaan wa ma ilmuka itu. Dijawab oleh si mayit, qara'tu kitab Allah fa amantu bi wa saddaqtu. Aku belajar Quran dan aku imani, aku benarkan. Apa perbedaan imani dan benarkan di sini? Kata pensyarah hadis ini, aku imani dengan hati, ku benarkan, ku tunjukkan benarnya imanku itu dengan amal. Itu maksudnya. Maka dia selamat dalam kubur. Maka Allah katakan dari langit, an sadaqa abdi. Dia benar. Jawabannya benar. Dia orang jujur. Kata Allah. Hikmah Allah menetapkan kitab-kitab terdahulu memiliki masa berlaku yang terbatas dan penjagaannya diserahkan kepada manusia. Sebagaimana Allah berfirman, inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah
memberi putusan atas perkara orang-orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Ini penjagaan secara umum. Tetapi penjagaan itu diserahkan kepada para pendeta. Beda dengan Quran. Quran itu siapa yang menjaganya? Allah. Diserahkan kepada pendeta-pendetanya. Betul terjaga. Waktu ada orang yang mati 100 tahun, yang ayatnya tadi dibacakan imam, itu kan sebagian ulama mengatakan Uzair itu yang mati 100 tahun. Uzair mendatangi Palestina, dia lihat, ini Palestina udah hancur, sampai atap-atapnya rata dengan tanah. Dia katakan, bagaimana mungkin Allah akan menghidupkan kampung ini? Maka Allah matikan dia 100 tahun. Setelah 100 tahun itu, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang pertama kali dihidupkan adalah matanya. Maka di situ Allah katakan disuruh dia lihatlah kepada tulang bagaimana dibungkus daging. Ya, karena yang dihidupkan kembali oleh Allah pada saat itu apa yang pertama kali? Mata. Bagaimana mata itu melihat tulang dibungkus daging, kemudian dibentuk lagi urat, kemudian saraf dan seterusnya. Dan suruh lihat keledainya, keledai dibangunkan lagi. Gitu. Nah, si Uzair ini tiba-tiba menghafal semua isi Taurat. Oleh pendeta-pendeta yang menjaga Taurat dari kejahatan orang jahat tadi. Kan waktu itu orang jahat itu orang Romawi, ya, akan mengambil dan merusak kitab Taurat dan disembunyikan oleh pendeta-pendeta dari generasi ke generasi, generasi ke generasi. Tiba-tiba muncul Uzair. Uzair itu menghafal semua isi Taurat yang tidak pernah ditampakkan itu. Ada orang datang tiba-tiba menghafal Taurat, sedangkan yang menjaga Taurat itu sudah ada orang tertentu. Tidak ada orang yang tahu Taurat itu. Maka dari situ pikiran menyimpang Yahudi muncul. Ketika muncul pikiran menyimpangnya, mereka katakan Uzair anak Tuhan, karena hanya anak Tuhan yang bisa menghafal tanpa belajar. Akhirnya rusaklah lagi mereka di situ. Padahal mereka menjaga kitab, bisa-bisanya mengatakan Uzair sebagai anak Tuhan. Uzair orang soleh, wali Allah dari Bani Israel. Ya, menjadi saksi akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menyimpanglah mereka. Nah, makanya kitabnya diserahkan kepada orang sehingga orang-orang itu bisa mengotak-atik Taurat itu. Adapun Al-Quranul Karim, maka Allah menurunkannya untuk seluruh generasi dari seluruh manusia di penjuru bumi hingga hari kiamat nanti, dan Allah sendiri yang menjaganya. Karena tugas kitab suci tidak akan berakhir kecuali dengan berakhirnya hidup manusia di bumi. Maksudnya kitab Al-Quran ini. Kalau yang tadi berakhir generasi, ya berakhir hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kalaupun ada yang tersisa, itu sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan Quran sampai hari kiamat. Maka yang menjaganya langsung adalah Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga coba antum lihat, kalau ada terjadi perubahan dalam terjemahan Quran, diketahui oleh orang-orang yang bisa bahasa Arab. Jangan kata dipindahkan, dirubah hurufnya, dirubah baris saja, itu bisa ditahu. Karena orang-orang Mu'tazilah itu untuk menyesatkan kita, mereka merubah baris. Contoh, wa kallamallahu Musa, dirubah oleh mereka wa kallamallaha, hu jadi apa? Ha. Karena mereka tidak percaya Allah bisa bicara, maka hu-nya jadi apa? Ha. Kalau antum lihat ada terjemahan, ada Quran yang berbunyi wa kallamallaha Musa, berarti itu orang Mu'tazilah. Ya, orang Mu'tazilah. Tapi mereka tidak bisa mengingkari firman Allah
Ya iblis, ma manaka lima khalaqtu biyadayya. Yadayya mereka tidak bisa merubah menjadi yadin. Yadayya artinya dua tangan. Kalau diartikan rahmat, berarti dua dong rahmat Allah. Terbatas. Maka tidak bisa diartikan rahmat di situ, tapi diartikan yadayya. Kalau diartikan kemampuan, berarti dua dong kemampuan Allah. Maka di situ tidak ada arti lain kecuali dua tangan. Kalau mereka mau rubah, ya rubah jadi yadi. Lima khalaqtu biyadi. Karena yadi bisa juga bermakna lain. Karena itu kan tunggal. Tunggal itu tidak terbatas. Misalnya diartikan kekuatan. Walaupun itu satu, tetap dimaknai tidak terbatas. Adapun angka dua terbatas. Ya, angka dua terbatas. Angka satu dalam bahasa Arab bisa saja tidak terbatas. Contoh, wal asri innal insana. Itu kan angka satu tuh, tunggal. Tapi untuk menjelaskan seluruh manusia. Gitu. Maka Al-Quran itu tidak bisa dirubah. Andaikan ada 7 orang di bulan, dan di bulan itu 2 muslim, dan ada yang dari kalangan kafirnya bawa kitab Quran yang berbeda dari apa yang Allah turunkan, maka 1 dari 2 itu akan Allah ajarkan bahasa Arab untuk menjaga apa? Kemurnian Al-Quran. Allah akan ajarkan dia ilmu. Apalagi di bumi yang banyak ini. Banyak sekali Quran yang kita lihat rusak. Anda pernah lihat di Masjid Puspitek, tapi alhamdulillah sudah disortir oleh ustaz-ustaz yang ke sana. Dulu saya pernah lihat Al-Irsyad Tengaran disortir oleh santri-santri, orang sumbang-sumbang Quran. Teliti orang dengan Quran. Bahkan Quran yang terjemahan yang ada ini, kalau kita tidak hati-hati baca terjemahannya, ya bisa jadi teroris kita. Ya. Contoh dalam suratul Ahzab Allah katakan, mal'unin aynama sukifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Para munafik itu terlaknat dimanapun mereka berada, dia ditangkap dan kutilu. Kutilu itu artinya pilihan untuk dibunuh atau tidak. Dibunuh dengan sebunuh-bunuhnya. Namun dalam terjemahan mereka dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Padahal Rasulullah SAW membunuh gak orang munafik waktu itu? Tidak, diberi pilihan. Ya, di situ diberi pilihan, pilihan dibunuh sehebat-hebatnya atau tidak. Demikian juga orang-orang yang menyembah kubur salah paham tentang qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Mereka menerjemahkan kesyirikan itu kalau menyembah kepada selain Allah. Dalilnya ini, la a'budu ma ta'budun. Padahal ayat itu menjelaskan tentang perilaku orang musyrik yang mereka menyembah Allah tapi dengan cara tawassul. Ayat itu sebenarnya diartikan, aku tidak menyembah Allah seperti cara kalian menyembah Allah. Faham gak itu? Aku tidak menyembah Allah dengan cara kalian menyembah Allah. Kalau hanya mengandalkan terjemahan, maka kita akan katakan orang yang menyembah kubur itu tidak syirik, karena tidak menyembah berhala. Padahal ini maksud ayat ini, seperti gaya mereka lah orang musyrik dulu berbuat. Karena mereka mengklaim menyembah Allah, Allah pun memutuskan kalian itu tidak menyembah Allah, tapi menyembah kepada selain Allah, meskipun kalian mengklaim menyembah Allah. Gitu. Karena yang ditawarkan orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW, cara apa menyembah? Cara menyembah Allah mengikuti mereka. Bahkan mereka pernah tawarkan di ambang keputusasaan mereka untuk mengajak Nabi menyembah berhala, tidak digubris juga. Mereka katakan, sudahlah, tidak usah kau sembah Tuhan kami. Kau elus saja wajahnya, sudah cukup. Maka turun ayat lakum dinukum waliyadin. Turun ayat waddu law tudhinu fayudhinun. Itu ayat itu turun berkenaan dengan perintah mereka untuk memegang wajah. Nah, itulah kehebatan Al-Quranul Karim. Maka harus
bawa kepada pemahaman yang benar agar dia tetap terjaga. Ini mengenai beriman kepada Quran dan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Untuk kitab sebelumnya kita imani secara global, untuk Quran kita imani secara terperinci. Dan itulah kewajiban kita. Baik, ada pertanyaan silakan. Udah waktunya? Syuruk? Belum ya? Sebentar lagi kita bacakan sedikit. Atau ada pertanyaan silakan. Mengenai wajibnya menjalankan Al-Quran, tentunya kita semua sudah paham tentang itu. Kemudian ada orang-orang yang menjadikan hakim bukan dengan Al-Quran. Allah katakan, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bihi. Tidakkah engkau wahai Muhammad perhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada yang diturunkan kepadamu dan kepada yang diturunkan kepada sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut itu. Tagut berasal dari kata tughyan, melampaui batas. Tughyan, melampaui batas. Kalau saya tuangkan air di gelas ini, segelas ini, berarti masih pada batasnya. Kalau dituangkan sampai meluap-luap, itu namanya tughyan. Namanya apa? Tughyan. Berarti ahli bidah itu tughyan enggak? Kalau antum paham tadi, tughyan enggak ahli bidah? Berarti perbuatan bid'ah termasuk tagut. Perbuatan syirik termasuk apa? Tagut. Karena dia menumpahkan ibadah itu bukan pada tempatnya. Dia tumpahkan kepada kemusyrikan. Demikian juga hukum. Berhukum dengan selain hukum Allah juga tagut. Cuma tagut itu bertingkat. Gitu. Allah mencela orang-orang yang mengaku beriman kepada seluruh kitab, padahal mereka meninggalkan Al-Quran dan sunnah. Mereka juga berhakim kepada tagut. Ya. Orang-orang ini mengatakan kami beriman kepada Al-Quran dan sunnah, tapi mereka berhukum kepada hukum selain hukum Allah. Wa ma hakama qaumun bighairi ma anzalallahu illa waqa'a ba'suhum bainahum. Tidaklah suatu kaum berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, kecuali pasti kebengisan, keburukan mereka tertimpa di antara mereka sendiri. Lihat aja kejadian. Orang yang perkosa di penjara cuma sekian tahun. Udah perkosa membunuh lagi. Keluar dari penjara, ya itu lagi yang dilakukan. Orang korupsi di penjara di Sukamiskin. Di dalamnya dikasih spring bed. Ya, sedangkan dia punya uang banyak di Swiss. Ya nyaman-nyaman aja dia di dalam. Korupsi. Saya pernah ngobrol dengan orang yang korupsi. Korupsinya ya enggak banyak kata dia. Hanya beberapa puluh miliar katanya. Hanya kata dia. Karena yang dia simpan di Swiss dan di Amerika, di luar negeri sana, lebih banyak daripada yang dia korupsi. Di penjara dia disuka miskin berapa tahun. Keluar dari penjara alhamdulillah dia tobat yang ini. Tapi semua uang dikembalikan ke negara. Dia udah cerita semua tentang itu. Bagaimana proses pengembalian. Kata dia, itu yang korupsi ini merasa nyaman. Karena udah banyak tabungannya di luar negeri. Gitu. Nah coba yang korupsi itu tidak dibuat nyaman. Penjaranya di tempat yang bau gitu. Kemudian kalau minimal dipotong tangannya lah. Pokoknya kalau ada yang puntung sampai segini berarti korupsi itu. Sekarang orang korupsi bebas kenapa? Karena hukum dipakai bukan berlaku hukum Allah. Maka terjadi pertikaian, perpecahan. Bahkan di antara kita yang muslim, yang taat pun terjadi permusuhan. Karena tidak kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk sebab terbesar runtuhnya negara-negara, lahirnya fitnah-fitnah,
dan permusuhan di antara bangsa-bangsa. Karena iman kepada kitab Al-Quran mengharuskan menjadikannya sebagai hakim. Tidak boleh hanya diimani saja, tapi dijadikan sebagai apa? Hakim. Barang siapa mengaku beriman kepada Al-Quran sementara ia berhakim kepada selainnya, maka pengakuannya kontradiksi. Al-Quran tidak terpotong-potong, wajib menerapkan dan mengamalkan seluruhnya dalam segala bidang. Akidah, ibadah, muamalat, kemudian ahwal, yaitu status individu, kemudian kejahatan, kemudian hudud, hukum pidana, adab dan etika. Semuanya harus kembali kepada wahyu. Masuk akal atau tidak? Masuk akal. Allah katakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang kafir. Kafir di sini kalau tidak diterjemahkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud sebagai kufrun duna kufrun, maka bisa kafir besar. Faulaika humul kafirun. Karena Allah menggunakan alif lam. Al-kafirunnya ada apa? Alif lamnya. Sekiranya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud tidak mengatakan kufrun duna kufrin, maka orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah bisa keluar dari Islam. Ya, tapi pemahaman sahabat yang mulia bahwa yang dimaksud kufur di sini adalah kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, kufur nikmat. Kecuali kalau dia katakan hukum selain hukum Allah lebih baik, itu kufur keluar dari Islam. Atau dia katakan sama dengan hukum Allah, maka kufur keluar dari Islam. Ya. Tapi kalau dia katakan hukum Allah yang terbaik, namun kami belum siap untuk menerapkannya, ini fasik, ini zalim. Maka Allah katakan selanjutnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Allah juga mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Fasik melakukan kerusakan setelah perbaikan. Ya, apa hukum-hukum yang ada ini membawa dampak kebaikan? Tidak, dampak keburukan. Bahkan di kampung saya itu, membunuh itu menjadi sang juara. Pokoknya siapa yang pernah masuk penjara, keluar dari penjara ditakuti. Intinya itu. Maka ada orang berjibaku membunuh dulu, tapi yang dibunuhnya kepala preman. Nanti menyerahkan diri ke polisi. Setelah diserahkan diri, dia jadi pahlawan di dalam keluar, ditakuti orang banyak. Itu menjadi prestasi itu. Ya, jadi prestasi. Membunuh orang, menikam orang itu jadi prestasi. Karena tidak ada hukuman mati nggak ada. Kalau ada hukuman mati ya nggak ada orang yang bercita-cita saya jadi pembunuh, jadi jagoan. Nggak ada. Bahkan saya pernah melihat langsung ada seorang yang dia bercita-cita untuk menjadi bintang di kampung saya itu. Karena ada kepala perampok yang ditembak polisi pun tidak mempan. Dia dijuluki dengan Sang Jaidut, bintang India itu. Memang rambutnya panjang dan tinggi memang. Ditembak pun tidak mempan. Anak buahnya pura-pura jadi anak buah. Ikut merampok juga, rampok sapi, rampok kerbau orang. Anak buahnya bercita-cita jadi bintang. Dia belajar ilmu gurunya agar tidak bisa juga ditembak oleh polisi. Tapi diberitahu oleh gurunya, kelemahanmu ada di belakang. Di sini, tengkuk. Setelah dia tahu kelemahan itu, berarti gurunya pun kelemahannya di situ. Gitu. Di depan orang banyak. Waktu pandemi kan tidak boleh ada acara pernikahan kan. Waktu pandemi ada orang yang hajatan dipaksa oleh anak-anak ini untuk adakan acara malam itu supaya ada mabok-mabok, supaya mereka bisa bacok bagian belakang gurunya. Apa yang terjadi? Betul, malam itu juga salah satu dari mereka keluarkan senjata apinya, pistol. Orang Bima itu pakai pistol udah biasa. Dulu saya punya pistol satu, pistol asli. Tapi sudah saya kubur karena takut dituduh teroris. Ya, dulu waktu tahun 2000 berapa? 2005. Itu ditembak pistol oleh si anak buahnya,
Pistolnya tidak keluar, tidak. Karena ditembak di depan oleh adiknya si pembunuh ini yang pegang pistol tadi, oleh kakaknya si pemegang pistol tadi. Dia datang pakai kampak di belakangnya, di kampak bagian sini. Maka setelah itu dicincang-cincang kepalanya depan 100 orang. Mungkin ada 100 orang mungkin. Dan kejadiannya dari rumah saya dari sini ke pos satpam itu. Ini rumah saya nih. Tempat kejadian di pos satpam itu. Dan Bapak Adnan juga ikut nonton kayak film India gitu. Nggak ada hukum. Ini si pembunuh ini apa yang terjadi? Dia serahkan diri ke polisi. Dia serahkan diri seorang diri. Adiknya tidak diserahkan. Karena kata dia saya membunuh sendiri. Serahkan diri itu. Setelah itu ngantri orang sekacamatan ke penjara itu. Membawakan hadiah buat si pembunuh. Itu. Ada bawa uang, ada bawa rokok, ada bawa beras, ada bawa bawang, ada bawa ini. Dan polisinya pun melihat ini pahlawan. Iya. Gak ada hukum kan? Gak ada hukum. Kalau ada hukum terjadi apa di situ? Kisos. Ya, karena si yang terbunuh pun suka bunuh orang tidak dihukum. Terjadilah bunuh. Sehingga saling mencincang itu jadi apa? Kebanggaan. Ya, dan saya pernah melihat langsung depan mata saya sendiri 2 kali orang dicincang. Di depan mata anak berdiri aja. Dicincang jing gitu. Kalau Anda bergerak anak kena cincangan juga nanti. Ya. Dicincang. Maka kalau kita tidak gerak begini, tidak ada masalah kan kita. Gerak kena. Orang udah biasa kayak gitu. Karena apa? Karena dianggap tidak ada hukum. Lagian kalau sudah 5 tahun di dalam penjara, nanti di penjara luar dikasih kebun untuk bertani supaya istrinya bisa datang ke situ. Dan dikasih rumah. Lebih bagus rumah dia daripada rumah saya. Di kebun. Nah itu ketika tidak menggunakan hukum Allah. Sehingga orang mengatakan saya jagoan. Apakah si pembunuh tadi dia tobat setelah itu? Enggak, dia semakin jadi jagoan keluar. Mungkin lebih parah daripada gurunya. Itulah kenapa harus menjadikan hukum Allah sebagai hukum. Tapi insya Allah nanti kita akan bicara lagi tentang rukun iman selanjutnya. Nah, ada pertanyaan silakan. Ada Ustaz menyinggung masalah menyebut gurus kumpul. Saya melihat fenomena di sana kemarin. Melihat sebelum tanggal 5 3 hari itu masyarakat berbondong-bondong membuka apa namanya? Haul. Buka rumahnya, masjid, makan bebas, diundang. Saya melihat sendiri. Jadi saya melihat pada saat itu ada apa. Jadi yang mereka itu seperti lebaran. Tapi saya lihat di YouTube rupanya tuh gurus kumpul tuh hubungannya dalam masjid. Jadi banyak orang dari luar daerah maupun di luar Banjarmasin datang. Itu bagaimana itu menghadapi itu? Itu bid'ah yang mereka buat sendiri. Haul gurus kumpul. Iya, haul gurus kumpul itu bid'ah. Bahkan itu sebagiannya berbuat syirik karena berlebihan meminta kepada gurus. Karena mereka yakin gurus kumpul itu bisa punya surga sendiri. Jadi gurus kumpul itu meyakini dirinya punya surga sendiri. Sehingga dia bisa memasukkan dan mengeluarkan orang dari surganya. Ya, entah surga mana itu dia punya itu. Ya. Nabi Adam aja dia tidak punya surga sendiri. Gara-gara salah makan sesuatu dikeluarkan dari surga. Ini ada guru sekumpul. Dan guru sekumpul ini dianggap wali oleh mereka. Padahal orang ini pernah menghina Nabi. Dia mengatakan ketika dia pergi ziarah ke kuburan Nabi, itu kuburan Nabi itu bergetar gitu. Lalu keluar mencium lutut dia. Lutut dia dicium. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini orang sebenarnya menghina Nabi sebenarnya. Dan guru kumpul itu enggak ada istimewanya sama sekali dalam keilmuan. Hanya menunjukkan keahlian. Dan orang-orang tidak tahu, tidak mengerti dalil. Di mana banyak orang bodoh, di situ muncul orang paling bodoh. Bukan hanya guru kumpul,
Lihat aja matinya siapa ini, Gufron nanti. Si Gufron yang ina makoli itu. Yang bisa bicara dengan binatang. Bisa bicara dengan semut itu. Lihat aja nanti akan dibesar-besarkan kuburannya. Demikian juga Habib-Habib yang ada ini. Karena ada keuntungan. Nah, sehingga orang-orang itu menganggap ini adalah waktunya untuk berderma. Karena dianggap lebaran. Seperti lebaran Id. Namanya Id. Id itu tempat untuk berkunjung berulang-ulang. Dan sebagian mereka berbuat syirik, sebagiannya hanya datang karena penasaran, sebagiannya pejabat yang cari suara. Iya kan? Pejabat mau cari suara ya ke sana. Karena banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Ratusan ribu. Jutaan ya. Itu kan berkilo-kilo panjangnya itu. Kalau ada ceramah. Saya dicerita oleh salah seorang yang lulusan Mesir dan sudah 8 tahun di Mesir. Kata dia, ana faham sunnah dan bid'ah itu setelah pulang dari Mesir, kata dia. Di Mesir itu iya kayak mahasiswa gini juga, keluyuran kemana-mana, akhir tahun main band gitu. Kapan dia paham tentang tauhid dan sunnah? Bahkan ada salah satu muthaif kami yang masih lurus pikirannya, lulusan S1 Mesir, dicerita di Mesir itu, ana kalau ndak ngaji ke Syekh Abdul Salam Bali, saya tidak mengerti tentang sunnah ini apa. Kalau di kampus saja. Ya. Nah, orang Mesir ini cerita ke anak di Balikpapan. Itu Balikpapan kan? Banjarmasin. Dan di Balikpapan juga. Balikpapan. Waktu itu saya ingat Balikpapan itu, anak ingat baling-baling. Artinya Balikpapan. Itu 8 tahun dia di Mesir. Tidak ngerti tentang syirik. Dia bercerita bagaimana kondisi kesyirikan di sana itu. Di Kalimantan itu. Dan dia sekarang waktu itu ya tahun 2008 itu dimusuhi oleh keluarganya karena pulang dari Mesir tiba-tiba dia berubah. Padahal awalnya dia tidak begitu, awalnya tetap ikut haul bid'ah gitu. Tapi lama kelamaan dia tinggalkan juga itu karena ada teman-teman yang mendakwahinya. Itu menunjukkan bahwa saudara-saudara kita, ustaz-ustaz kita di Kalimantan itu lebih berat dari kita di sini. Dakwahnya lebih berat. Karena mereka harus menghadapi hal itu. Baik, ada lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.